Pernah mikir kenapa ada orang kaya, tapi tetap nggak bahagia? Bayangin, punya uang banyak, bisa beli apapun yang diinginkan, tapi tetap merasa kosong. Kok bisa ya? Nah, ternyata masalahnya bukan cuma soal duit, tapi cara mereka pakai dan mikirin uang itu sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa ada orang kaya yang malah miskin hati. 1. Menyamakan kekayaan dengan harga diri. Pernah nggak sih kamu bertemu orang yang kayaknya ngerasa dirinya lebih tinggi, derajatnya cuman karena saldo rekeningnya tebal? Nah, ini tuh salah satu ciri orang yang menyamakan kekayaan mereka sama harga diri. Mereka pikir semakin banyak duit di bank, semakin berharga mereka di mata orang lain. Padahal nilai seseorang itu jauh lebih besar daripada sekadar angka di buku tabungan, kan? Coba deh bayangin, kalau ada teman yang ngobrol sama kamu cuma karena dia pengen pinjam duit atau cari investor. Pasti bikin kamu mikir 2 kali buat melanjutkan hubungan itu, kan? Nah, itulah kenapa penting banget buat ngelihat diri kita sebagai manusia utuh, bukan cuma sebagai mesin pencetak uang. Mulai sekarang, yuk kita tanamkan mindset bahwa harga diri kita nggak bergantung pada seberapa tebal dompet kita. Siapa tahu, langkah kecil ini bisa bikin kita lebih bahagia dan damai dalam hidup. 2. Minim rasa empati. Kalau kamu pernah ketemu orang yang kayak nggak peduli sama kesulitan orang lain, padahal dia sendiri udah punya segalanya, nah itu tuh salah satu tanda minimnya empati. Biasanya, mereka bakal bilang sesuatu kayak, ya namanya juga hidup, harus kerja keras, tanpa mikirin kalau kondisi orang lain bisa jadi beda banget sama mereka. Kayak ngelempar bola ke laut terus bilang, kenapa nggak bisa nyampe ke pantai? Tapi coba deh, kita renungkan sejenak. Bayangin kalau kita lagi di posisi orang yang butuh bantuan. Misalnya, lagi kesulitan bayar uang sekolah anak atau cicilan rumah. Pasti kita pengen ada yang nyamperin dan kasih dukungan, kan? Jadi, mulai sekarang, yuk kita latih diri buat lebih peka sama lingkungan sekitar. Enggak perlu langsung jadi pahlawan. Cukup dengan mendengarkan atau memberi semangat aja, udah bisa bikin dunia seseorang jadi lebih cerah loh. 3. Kesulitan untuk bersikap rendah hati. Ada orang yang kayaknya selalu pengen jadi pusat perhatian karena hartanya. Misalnya, pas lagi ngumpul bareng teman-teman, mereka bakal cerita panjang lebar soal mobil barunya, liburan keliling dunia, atau investasi sahamnya yang cuan gede banget. Duh, kadang bikin kita yang denger malah nggak nyaman ya. Ini tuh salah satu tanda kalau mereka sulit bersikap rendah hati. Padahal, kalau dipikir-pikir, kesuksesan finansial itu bukan cuma hasil kerja keras sendiri loh. Banyak faktor lain yang mendukung, kayak keluarga, mentor, atau bahkan keberuntungan. Coba deh, mulai sekarang kita belajar buat lebih humble. Nggak ada salahnya kok sesekali mengakui kalau kita juga dapat bantuan dari orang lain. Malah, sikap rendah hati ini yang bakal bikin orang-orang di sekitar kita makin respect sama kita. Yuk, kita coba praktikan sedikit demi sedikit. 4. Lebih memilih keuntungan materi daripada hubungan. Bayangin, kamu punya teman yang selalu sibuk ngurusin karier atau bisnis sampai nggak sempet ngobrol sama kamu. Atau pas dia akhirnya ada waktu, topik pembicaraannya cuma soal duit, proyek baru, atau target-target finansial. Rasanya gimana tuh? Kayak hubungan kalian cuma jadi nomor 2 setelah urusan materi, kan? Ini tuh salah satu ciri orang yang lebih mementingkan keuntungan materi daripada hubungan personal. Mereka mungkin mikir, ya udahlah, yang penting aku sukses. Tapi, coba deh dipikir lagi. Apa artinya semua kekayaan itu kalau kita nggak punya orang-orang yang benar-benar peduli sama kita? Mulai sekarang, yuk kita prioritaskan hubungan kita sama keluarga dan teman-teman. Kadang, sebuah percakapan hangat bisa jadi lebih berharga daripada bonus bulanan yang gede, loh. 5. Tidak terbiasa berbagi dengan orang lain. Kamu pernah nggak sih ketemu orang yang kayak pelit banget meskipun duitnya udah banyak? Misalnya, pas lagi makan bareng teman-teman, mereka selalu buru-buru ngitung uang pas biar nggak kebagian bayar lebih. Atau pas ditawarin bantuan buat donasi, mereka langsung cari alasan macem-macem.
ini tuh salah satu tanda kalau mereka nggak terbiasa berbagi. Padahal, berbagi itu nggak cuma bikin orang lain seneng, tapi juga bikin kita merasa lebih bahagia loh. Coba deh ingat-ingat waktu kamu pernah bantu teman yang lagi kesulitan atau kasih hadiah buat orang tersayang. Rasanya gimana? Pasti ada rasa puas dan lega, kan? Mulai sekarang, yuk kita biasakan diri buat lebih terbuka sama orang lain. Gak perlu langsung kasih jutaan rupiah, cukup dengan hal-hal kecil kayak bantuin tetangga atau kasih tips buat abang ojol aja, udah bisa bikin hari kita lebih bermakna. 6. Tidak menyadari betapa besarnya hak istimewa yang dimiliki. Pernah gak sih kamu mikir, kenapa ya orang lain kayaknya susah banget buat dapetin apa yang aku punya sekarang? Nah, ini tuh salah satu tanda kalau ada orang yang gak ngeh sama hak istimewa mereka sendiri. Misalnya, mereka lahir dari keluarga yang udah nyediain akses pendidikan bagus, punya jaringan luas, atau bahkan tinggal di lingkungan yang aman. Tapi, mereka malah mikir, itu semua cuma hasil kerja keras mereka sendiri. Padahal, kalau kita renungin lagi, banyak orang di luar sana yang harus berjuang lebih keras buat dapetin hal-hal yang kadang kita anggap biasa aja. Coba deh bayangin, gimana rasanya kalau kita lahir di keluarga yang mungkin gak bisa ngasih kita kesempatan sekolah tinggi atau belajar skill baru. Pasti beda banget kan? Jadi, mulai sekarang, yuk kita syukuri setiap hal kecil yang kita punya. Siapa tahu, rasa syukur ini bakal bikin kita lebih humble dan terbuka buat bantu orang lain yang butuh dukungan. 7. Kesulitan menemukan kebahagiaan sejati. Kamu pernah gak sih ketemu orang yang udah punya segalanya, rumah megah, mobil mewah, liburan tiap bulan, tapi masih kelihatan kosong atau gak puas? Ini tuh salah satu ciri orang yang kesulitan nemuin kebahagiaan sejati. Mereka terlalu fokus nguber materi sampai lupa kalau kebahagiaan benar-benar nggak bisa dibeli pakai duit. Coba deh kita renungin sejenak. Kadang hal-hal kecil kayak ngobrol bareng keluarga, main sama anak-anak, atau nikmatin secangkir kopi pagi bisa bikin kita merasa lebih bahagia daripada beli barang-barang mahal. Mulai sekarang, yuk kita latih diri buat lebih aware sama momen-momen kecil yang bermakna. Nggak perlu nunggu punya rumah besar atau mobil sport buat merasa bahagia. Nikmatilah proses hidupmu sekarang, karena kebahagiaan sejati itu datangnya dari hati, bukan dari dompet. 8. Cenderung menggunakan uang sebagai alat kontrol. Ada orang yang kayaknya selalu pengen ngatur-ngatur orang lain pakai uang. Misalnya, mereka kasih pinjaman atau hadiah, tapi dengan harapan orang itu bakal nurut sama kemauan mereka. Kayak, aku bantuin kamu bayar tagihan ini, tapi kamu harus ngikutin ideku. Duh, pasti bikin kita nggak nyaman banget kan? Tapi coba deh, kita pikir lebih dalam. Kalau kita bantu orang lain tanpa syarat, pasti hubungan kita bakal lebih tulus dan bermakna. Bukannya malah bikin orang merasa terbebani atau kayak dikontrol. Mulai sekarang, yuk kita ubah mindset kita soal uang. Jadikan uang sebagai alat buat bikin dunia lebih baik, bukan buat ngendaliin orang lain. Siapa tahu, langkah kecil ini bisa bikin kita lebih dipercaya dan dicintai sama orang-orang di sekitar kita. 9. Kurangnya rasa syukur. Bayangin, kamu punya teman yang selalu bilang, aku masih kurang banget, padahal dia udah punya segalanya, kerjaan bagus, rumah nyaman, bahkan tabungan investasi yang lumayan besar. Nah, ini tuh salah satu tanda kalau mereka kurang rasa syukur. Mereka kayak nggak pernah puas sama apa yang udah mereka punya, terus nguber lebih dan lebih lagi. Padahal, kalau kita renungin, bersyukur itu bisa bikin kita lebih bahagia dan damai dalam hidup. Coba deh, sesekali tulis daftar hal-hal yang kamu syukuri, mulai dari hal kecil kayak punya tempat tidur nyaman, sampai hal besar kayak punya keluarga yang support kita. Kamu bakal ngerasain gimana rasanya punya hati yang lebih ringan dan bahagia. Mulai sekarang, yuk kita biasain diri buat lebih sering bersyukur. Siapa tahu, rasa syukur ini bakal bikin kita lebih fokus sama hal-hal positif
dalam hidup kita. 10. Sering mengabaikan tanggung jawab sosial. Ada orang yang kayaknya cuma peduli sama diri sendiri dan lingkaran kecil mereka. Misalnya, mereka nggak peduli sama dampak bisnis mereka terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar. Bahkan, kadang mereka malah bikin keputusan yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Kayak, yang penting aku untung, urusan orang lain mah urusan mereka. Nah, coba deh kita lihat gambaran besarnya. Kalau kita semua mikir kayak gitu, dunia bakal jadi kayak apa ya? Pasti makin kacau kan? Mulai sekarang, yuk kita tanamkan mindset bahwa kita punya tanggung jawab sosial. Nggak perlu langsung jadi aktivis atau donatur gede. Cukup dengan hal-hal kecil kayak ngurangin sampah plastik atau bantu tetangga yang lagi kesulitan. Siapa tahu, langkah kecil ini bisa bikin dunia kita sedikit lebih baik. 11. Rentan terhadap kesendirian. Bayangin kamu punya teman yang kelihatannya punya segalanya, duit banyak, karier bagus, tapi jarang banget ngobrol sama orang lain. Atau pas dia akhirnya ngumpul sama orang, percakapannya cuma soal materi atau pencapaian. Rasanya gimana tuh? Kayak ada jarak yang nggak bisa dijembatin kan? Ini tuh salah satu tanda kalau mereka rentan banget sama kesendirian. Meskipun dikelilingi banyak orang, mereka nggak punya hubungan yang benar-benar tulus dan bermakna. Padahal, manusia itu makhluk sosial loh. Kita butuh orang lain buat saling support dan berbagi cerita. Mulai sekarang, yuk kita buka hati buat bangun hubungan yang lebih dalam sama orang-orang di sekitar kita. Nggak perlu langsung jadi sahabat deket, cukup dengan lebih sering ngobrol atau dengerin curhatan mereka aja, udah bisa bikin hubungan kita lebih hangat dan bermakna. Jadi, gimana nih setelah kita bahas bareng-bareng? Uang itu emang penting, tapi jangan sampai dia jadi satu-satunya ukuran kebahagiaan atau nilai diri kita. Ingat ya, kekayaan sejati bukan cuma soal angka di rekening, tapi juga soal hubungan, empati, dan rasa syukur yang kita punya. Bukan berapa banyak yang kamu miliki, tapi bagaimana kamu menggunakannya. Kalau kamu merasa ada hal-hal dari 11 sifat tadi yang bikin kamu mikir keras, nggak ada salahnya mulai evaluasi diri sendiri. Perubahan kecil kayak belajar bersyukur atau lebih peduli sama orang lain bisa bikin hidupmu jadi lebih bermakna loh. Nah, kalau kamu suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, biar kita bisa ngobrolin lebih banyak topik seru lainnya tentang uang, kebahagiaan, dan mindset positif. Oh iya, tulis juga di kolom komentar pendapat kamu tentang orang-orang kaya yang miskin hati ini gimana? Atau mungkin kamu punya pengalaman pribadi yang pengen dibagi. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay humble, stay happy. Komen di bawah ya, mana sifat yang paling bikin kamu mikir keras. Like video ini kalau kamu setuju. Subscribe dan klik lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya.